jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari Minggu ini kita masih dapat mengikuti ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dan harus kita jalani aktivitas kita sehari-hari dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita katakan Tuhan itu baik bagi kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah kita. Kita saat teduh sejenak. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan Roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu itu ke dalam hati kami, agar kami hidup senantiasa dibaharui dan membuahkan kekudusan, keadilan dan damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
sampai 35. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membacanya secara responsoria. Kami mulai dari ayatnya yang ke-25. Di bawah perikop roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan memberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus pada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan besar di kehidupanku, sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Marilah kita mengaku dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita masuki saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Kita satukan doa kita. Ya Bapa kami yang di surga yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang di hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran, agar kami dapat memilih apa yang benar dan apa yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Hidup baru pada minggu ini, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Yehezkiel 20 ayatnya yang ke-19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah surga, Tuhan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, karena kami bisa merasakan berkat kasih Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan ibadah kami pada saat ini dengan persentase yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami itu Tuhan boleh berjalan dengan baik, tak kurang suatu apapun. Tuhan Allah surga, kami berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dalam keluarga, terutama pergumulan apabila ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya Tuhan jamah dan melalui Tuhan obat-obat yang mereka konsumsi, sehingga melalui Tuhan jemaat yang sakit pada saat ini di rumah maupun rumah sakit boleh disembuhkan oleh anugerah kasih daripada Tuhan. Tuhan Allah surga, demikian juga kami berdoa Tuhan masalah pergumulan, masalah ekonomi maupun yang kehilangan pekerjaan dan juga keharmonisan keluarga Tuhan. Biarlah kiranya kuasa kasih Tuhan yang boleh menyertai, yang boleh memberikan yang terbaik Tuhan di dalam pergumulan jemaat pada saat ini. Terlebih Tuhan mungkin dalam pergumulan kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan pekerjaan yang terbaik buat jemaat pada saat ini. Dan juga Tuhan yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik juga, sehingga di dalam jemaat maupun anak-anak yang mencari pekerjaan boleh Tuhan berikan yang terbaik Tuhan. Tuhan Allah surga, kami juga berdoa Tuhan kepada anak-anak yang sekolah, baik yang terendah sampai yang tertinggi, terlebih anak-anak kami Tuhan yang belajar secara daring. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepintaran, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh menerima pelajarannya, menerima apa yang diberikan oleh para gurunya Tuhan, sehingga anak kami boleh senantiasa mendapatkan nilai yang baik di dalam setiap pelajarannya. Berkati anak kami Tuhan, sehingga anak kami ini juga boleh mencapai cita-citanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak Tuhan yang sedang juga pendidikan yang tertinggi atau melanjutkan ke perguruan tinggi Tuhan, kiranya Tuhan juga berikan jalan yang terbaik, sehingga anak Tuhan yang Tuhan boleh mencapai cita-citanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah surga, kami juga berdoa Tuhan pada jemaat saat ini yang kan tidak tahu keberadaannya. Biarlah Tuhan senantiasa boleh menyertai dan membukakan hati dan pikiran mereka, sehingga waktu akan datang Tuhan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah surga, kami juga berdoa Tuhan kepada bangsa dan negara kami yang saat ini mengatasi pandemi virus COVID-19 ini Tuhan, dan ada lagi virus-virus yang lainnya seperti Delta, Alpha Tuhan, yang virus yang baru ini. Kiranya kepada pemerintahan kami Tuhan berikan hikmat kebijakan, sehingga dalam mengatasi virus ini Tuhan boleh mereka dapatkan, sehingga bangsa dan negara Tuhan terlepas dari virus ini Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh berjalan seperti sedia kala. Tuhan Allah surga, kami juga Tuhan hari lepas hari kami serahkan kehidupan jemaat ke dalam tangan Tuhan, yang mana pada saat ini Tuhan begitu gencar virus ini Tuhan. Kuatkan jemaat Tuhan, kuatkan seluruh jemaat yang mengalami sakit penyakit atau yang tidak Tuhan di dalam virus ini. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan yang boleh berbicara melalui hamba-Mu,
sehingga kebenaran firman Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Jemaatku yang mendengarkan, kiranya Tuhan berkati juga, sehingga kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami boleh nyata juga. Jangan biarkan kami Tuhan sebagai pendengar, tetapi berikan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di atas segalanya Bapa, terlebih dahulu ampunkan dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah Kau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah kitabalan sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku di pikunya salib Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami saat ini, sehingga kami diperkenankan oleh Tuhan untuk dapat memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Oleh karena itu saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman, kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan ya Bapa untuk bisa membaca, mendengar dan merenungkan firman pada hari ini, sekalipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing dan juga secara online ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami pribadi dan pribadi. Sebelumnya Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapa yang berjemaat dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini terambil atau tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-44. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisan dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kampung. Lalu berkata Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan.
Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan dan terutama melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita memasuki minggu yang ketiga ketika kita harus beribadah secara online atau secara daring. Ini bukan karena kemauan kita, tetapi karena keadaan dan kondisi yang saat ini menyambut dengan pandemi COVID-19, sehingga kita disarankan untuk mengikuti ibadah secara daring di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis, dan pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini kita diingatkan oleh firman Tuhan yang baru saja kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-44. Kalau kita berbicara dan melihat teks kita pada hari ini, ketika Elisa memberikan makan kepada 100 orang nabi, maka kita juga memberikan ingat di dalam perjanjian baru ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 roti. Bahkan dikatakan ada sisa 12 batu. Peristiwa ini telah terjadi sebelumnya ketika dalam perjanjian lama, yaitu ketika Elisa memberikan makan kepada 100 orang nabi yang pada saat itu datang berkunjung ke tempatnya dan dalam keadaan sedang kekeringan dan kelaparan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau melihat latar belakang setelah Elia naik ke surga, kuasa dan nabiyan diberikan Tuhan kepada bujangnya atau kepada pelayannya Elisa. Juga Elia pun telah ditinggalkan oleh Elia. Elisa telah resmi mengganti fungsi Elia sebagai nabi. Teks khotbah kita hari ini adalah bagian dari tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Elisa setelah dia ditinggalkan oleh tuannya atau oleh Nabi Elia. Kalau kita membaca dari pasal 3 sampai pasalnya yang ke-7, Tuhan menunjukkan kuasanya melalui perbuatan-perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Seperti yang pernah terjadi pada masa Elia, demikian juga terjadi pada masa Elisa, yaitu kekeringan selama 7 tahun. Di mana-mana terjadi kekurangan makanan. Oleh karena itu perempuan Sunem dengan keluarganya pergi oleh Elisa untuk menyelamatkan diri dari bahaya kelaparan tersebut. Sebelumnya Elisa juga pernah membantu keluarga dari perempuan Sunem ini ketika dia menghidupkan anak laki-laki dari perempuan itu yang sudah meninggal. Dalam situasi kekeringan dan pengalaman tersebut, hadiah 20 buah roti dan 1 kantong gandum baru dari seseorang dari Baal Salisa kepada Elisa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena Elisa tidak hanya menikmati 20 buah roti dan 1 kantong gandum. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman dari Elisa karena kuasa yang telah Allah berikan kepadanya ini menjadi satu contoh kepada kita semua bahwa Elisa tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi Elisa juga memikirkan orang lain, terutama para hamba Tuhan atau nabi-nabi pada saat itu dalam situasi sedang mengalami kelaparan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan ada salah seorang dari Baal Salisa yang memberikan kepadanya 20 roti jelai dan sekantong tepung. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam aturan Taurat atau hukum Taurat,
telah menetapkan bahwa setiap kali orang berkebun atau bercocok tanam, hasil panen pertama harus dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah persembahan hasil bumi. Di tengah krisis pangan, hasil panen orang ini pasti juga anjlok, tidak banyak membuahkan hasil seperti yang diharapkan karena sedang mengalami krisis kekeringan dan kelaparan. Namun orang ini masih menyisihkan apa yang harus diberikan kepada Tuhan dan apa yang diberikan kepada Nabi. Kalau kita bertanya, apa bedanya menyisihkan dan menyisakan? Katakanlah ketika kita memesan sepiring nasi goreng di sebuah rumah makan atau restoran dan ingin membaginya dengan orang di rumah. Menyisihkan berarti mengambil dulu sebagian dari nasi itu untuk dibungkus, sisanya baru kita makan. Sedangkan kalau menyisakan berarti sebaliknya, kita telah makan terlebih dahulu nasi goreng itu sampai kenyang, sisanya baru kita bungkus untuk dibawa pulang. Menyisihkan itu mengutamakan, menyisakan itu artinya menomorduakan. Orang yang tidak disebutkan namanya, yang datang dari bangsa Israel, dia menyisihkan 20 roti dan sekantong terigu untuk hambanya atau untuk hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa dalam keadaan seperti itu bisa saja dia berlaku egois karena situasinya sedang berada di dalam kekeringan. Tetapi Elisa dia lebih mementingkan rombongan Nabi yang terdiri dari 100 orang. Elisa memberikan makan kepada mereka yang tadinya dianggap tidak mencukupi oleh bujangnya. Masakan aku memberikan 20 kantong roti kepada orang yang berjumlah 100 orang ini? Apakah cukup? Tetapi apa jawaban dari Elisa kepada pelayan atau bujangnya itu? Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Elisa tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi Elisa mengandalkan kuasa Allah, sehingga semua boleh tercukupi. Bahkan dikatakan kelebihan atau ada sisanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Elisa berhak dan bebas untuk menyimpan bagi dirinya sendiri sebagai cadangan makanan selama beberapa hari. Tetapi dia tidak menggunakan hak dan kebebasannya untuk kepentingannya sendiri. Elisa memerintahkan pembantunya untuk membagikannya kepada 10 orang yang sedang berkumpul, calon murid Elisa sendiri. Dengan tindakannya dia seolah mau menyatakan bahwa dia bertanggung jawab terhadap keutuhan 100 orang Nabi ini. Pembantunya atau pelayannya atau hambanya atau budaknya merasa heran dengan perintah Elisa. Bagaimana mungkin 20 roti kecil dapat mencukupi 100 orang? Elisa tidak memberi perintah atas kuasanya sendiri, tapi atas dasar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan yang mengatakan orang akan makan bahkan ada sisa. Pembantunya berpikir secara manusia, secara logika dan hitung-hitungan manusia. Sedangkan Elisa dengan kuasa Tuhan. Kemampuan manusia memang terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak bisa diukur oleh logika dan hitungan manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pembantu itu meski belum dapat menerima secara akal budinya membagikan 20 roti itu kepada 100 orang tersebut, mereka makan dengan cukup. Tetapi benar seperti yang dikatakan Elisa, masih ada yang tersisa. Masih ada sisa bukan karena mereka menahan diri dengan tidak mengerjakan semuanya atau memakannya, tetapi karena sewaktu-waktu roti itu bertambah-tambah. Tuhan bekerja dengan kuasanya atas roti-roti tersebut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita bertanya kepada kita orang-orang Kristen yang hidup pada saat ini,
Mengapa kamu yakin bahwa Allah akan memelihara kamu melalui segala kesulitan? Jawabannya dapat bermacam-macam. Namun bila pertanyaan ini kita tujukan kepada Elisa, maka jawabannya adalah sejarah sudah membuktikan bahwa Allah senantiasa memelihara hambanya dan tentunya juga akan memelihara aku. Jawaban Elisa ini merupakan dasar bagi sikap dan tindakan Elisa ketika menghadapi kelaparan yang melanda dirinya. Sementara itu ada orang yang datang, serombongan nabi datang menemuinya. Dia tidak bingung, dia tidak panik, tetapi dia memberikan apa yang harus dia berikan kepada 100 orang nabi ini. Ia malah menyuruhnya untuk menaruh kuali yang paling besar dan memasak sesuatu dan juga besar, sehingga dapat memberikan makan kepada rombongan nabi ini. Sikap dan tindakan Elisa ini pasti berdasarkan pemeliharaan Allah terhadap Elia melalui burung gagak, seekor binatang yang nampaknya tidak mungkin berguna bagi manusia. Tanaman liar dan beracun yang nampaknya tidak mungkin berguna bagi manusia tentunya dapat dipergunakan Allah untuk memelihara hamba. Demikian juga peristiwa memberi makan 100 orang nabi adalah mirip dengan peristiwa di mana Elia dipelihara melalui janda miskin di Sarfat. Elisa yakin apa yang diperbuatnya itu karena pertolongan Tuhan. Elisa melihat sejarah sebagai bukti bahwa Allah peduli dan sanggup memelihara umatnya. Dan berdasarkan sejarah itu pula, maka Elisa mempunyai keyakinan yang teguh untuk melandasi sikap dan tindakannya dengan tetap berharap kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus akui munculnya penyakit atau pandemi COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Kadang kita bertanya di dalam hati kita, kapan situasi ini akan berakhir? Kita tidak bisa lari dari situasi pandemi COVID-19 ini. Kita melihat angka kematian di Indonesia semakin meningkat, orang yang terjangkit di COVID-19 semakin meningkat. Tetapi apakah iman dan percaya diri kita juga semakin meningkat kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Fakta memperlihatkan bahwa setiap manusia sangat dekat dengan kematian. Karena itu diri manusia penuh dengan kegelisahan, ketidaktentraman, ketakutan, dan ketidakpastian hidup. Namun sebagai orang yang percaya, kita harus yakin dalam tangan Allah ada rasa aman dan tentram. Rasa takut dan tidak tentram yang melanda Gilgal karena kelaparan dan kekeringan tidak membuat iman dari Elisa surut, tetapi dia mempunyai iman yang teguh berdasarkan fakta sejarah bahwa Allah melindungi dirinya dan juga melindungi tuannya yaitu Elia yang telah terangkat ke surga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Elisa kepada rombongan nabi ini, maka kita juga bisa melihat itu di dalam kondisi keadaan kita saat ini. Kita tidak mengalami kelaparan, kita tidak mengalami kekeringan, tetapi kita mengalami posisi sedang dilanda oleh wabah COVID-19 yang berdampak luas terhadap segala kebutuhan kita. Perekonomian kita semakin tidak menentu karena kita bekerja tidak lagi maksimal seperti biasa. Penghasilan kita tidak seperti biasa yang kita dapat karena pembatasan pergerakan kita, karena lockdown, karena PPKM, PSBB dan lain sebagainya. Istilah yang dipakai untuk bisa mencegah kita berkerumun, untuk bisa mencegah kita tidak melakukan hal-hal yang bisa membawa kita terjangkiti oleh wabah COVID-19 ini. Tetapi di satu sisi kita juga tidak bisa melupakan bahwa kemahakuasaan Allah itu pasti akan ada di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Tema GKPI minggu ini, Allah memelihara umat. Allah memelihara Elia,
Allah memelihara Elisa, Allah memelihara 100 orang nabi yang datang mengunjungi Elisa di Gilgal, yang pada saat itu sudah mengalami kelaparan dan kekeringan. Tetapi Allah mencukupkan segala kebutuhan mereka. Allah memelihara umatnya. Begitu pula juga dengan kita saat ini. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, orang-orang yang takut, percaya dan setia kepada-Nya. Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita selama kita setia kepada Tuhan di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Elisa setia di tengah-tengah kekeringan dan kelaparan yang melanda kita. Kita tetap harus setia dan mengakui kemahakuasaan Allah di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang mampu membawa kita keluar dari situasi yang sulit. Pertanyaan, apakah kita sebagai orang Kristen setia, taat kepada Tuhan? Kita mau datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau menyerahkan segala persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Baik persoalan ekonomi akibat COVID-19, baik persoalan pekerjaan yang tidak menentu karena dampak dari COVID-19 ini kepada Tuhan. Kita mempertaruhkan semuanya kepada Tuhan. Bujang atau pelayan Elisa mengatakan, apakah cukup dengan 20 roti ini? Tetapi Elisa mengatakan, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Kalau pertanyaan itu kembali kita tanyakan, bagaimanakah kita dapat keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini? Maka jawabannya bahwa kita mampu keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini. Karena itulah yang dikatakan Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita selalu datang kepada Tuhan. Kita jangan mengeluh, tapi kita datang dan berdoa, memohon kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari kehidupan kita, bukan hanya seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia ini. Hanya dengan doa, hanya dengan kesetiaan dan ketaatan kita, hanya dengan pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita dapat mengatasi dan keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini. Allah memelihara umatnya, baik dulu, sekarang, dan sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami puji, kami sembah melalui Putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Terima kasih Tuhan karena kami telah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan oleh Nabi Elisa ya Tuhan, bahwa kami harus mempunyai keyakinan, pengharapan yang kuat kepada Allah, bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu, mampu mengadakan mujizat bagi kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Engkau mampu membawa kami keluar dari segala krisis yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Oleh karena itu, biar firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami bahwa 100 orang nabi bisa dicukupkan kebutuhannya oleh Nabi Elisa hanya dengan 20 roti. Berarti Tuhan juga mampu melakukan itu kepada kami, umat yang percaya kepada Engkau, yang saat ini sedang mengalami krisis pandemi COVID-19 yang berdampak kepada seluruh kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Biarlah pada masa COVID-19 atau PPKM ini ya Tuhan, kami boleh semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami mau datang berdoa menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena hanya dengan berserah kepada Tuhan, maka segala persoalan pergumulan kami dapat kami atasi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Tuhan gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan kabar syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan dihantarkan oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Esra pasal 8 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyang. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita mendoakan bersama kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati bahwa sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di tengah jemaatmu GKP pada larang ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Buka hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara telah mendengarkan kebenaran firman-Nya. Lakukanlah firman itu dalam kehidupan dari hari lepas hari, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
hari ini telah selesai. Kami sampaikan kepada seluruh jemaat tetap semangat, jaga kesehatan melalui protokol kesehatan, tetap semangat. Dengan memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas bila tidak terlalu penting, dan menghindari kerumunan. Demikianlah pesan kami para pelayan yang melayani hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.